Selamat ya Bu, anaknya sudah lahir, anaknya perempuan ini. Sinta, sini nak, turun dulu. Iya bunda. Makanan banyak ya cantik, nanti kalau Sinta udah makan banyak, nanti ayah beliin boneka buat Sinta. Jangan bohong deh ya. Siapa yang bohong? Intinya nanti kalau Sinta udah gede, nanti Sinta minta sebanyak apapun ke ayah. Nanti ayah bakalan turutin semua keinginan Sinta. Ayah, aku pergi sekolah. Bel tungguin di depan ya. Sebentar, kamu jalan aja sendiri, ayah lagi gak ada waktu. Atau suruh Siska kamu untuk antar ke sekolah. Hah? Ayah? Jangan membantah, atau ayah sita semua fasilitas kamu. Ayo dek. Ya, ayah bisa tanda tangan gak surat Bella untuk perizinan camping? Enggak ada. Ayah nggak izin kamu buat ikut pergi camping. Ya, bisa nggak? Meski ayah nggak ada waktu buat Isabella, tapi setidaknya ayah izinin aku buat liburan atau nggak camping. Kalau kamu pergi, kamu hilang, siapa yang mau bertanggung jawab? Lagian juga sekolah kamu ada yang camping buat liburan, harus ada orang tua yang ikut. Sedangkan ayah masih sibuk Sinta. Ayah nggak ada waktu. Hah? Buat liburan? Ya, gak mungkin guru Isabella camping cuma buat liburan. Guruku ngadain camping buat nugas sekalian nanti halaman. Ya sudah, kalau kamu mau pergi aja. Tapi mama dan ayah nggak bisa nemenin kamu buat pergi camping. Kakak kamu juga sibuk sama tugas sekolahnya. Kalau memang ayah sibuk, lantas kenapa ayah ada waktu buat ngurus anak sialan itu? Apa kamu bilang anak sialan? Kau bilangnya adikmu sendiri anak sialan. Siapa yang ngajarin kamu begitu, Isabel? Ini semua gara-gara ayah. Loh, Sabil, kamu ngapain di sini? Ayah kok gak nganterin kamu ke sekolah? Bunda mana? Ayah sama Bunda pergi ke taman kota sama Sinta, Kak. Ya udah, masuk ke mobil, nanti kakak telat. Kak Isabel, lihat aku beli mainan sama ayah. Terus, buang aja barangnya, lagian jelek juga. Jangan kak, barang itu berharga buat Sinta. Ya udah sana pergi, kakak lagi nggak mau diganggu. Kakak nggak boleh sedih. Kalau ayah sama bunda suka marahin kakak, berarti bunda sama ayah sayang sama kakak. Nanti suatu hari kakak bakal dapat kasih sayang sama ayah dan bunda. Jangan putus asa untuk berdoa ya kakak. Sinta, bisa nggak sih kamu nggak usah lari kalau kakak lagi bersihin? Hah? Sinta minta maaf kak, tadi Sinta nggak sengaja. Bilang aja Sinta sengaja karena lari. Sinta puas kan ngeliat Siska capek membersihkan? Enggak kak, Sinta bener-bener nggak sengaja. Sinta nggak punya mata ya? Jadi asal lari aja. Bilang aja deh, nggak usah bohong. Apa-apa nih? Bisa nggak kamu Siska ngalah sama adik kamu? Dia tadi bertengkar, persoalan pembersihan nggak kelar-kelar juga. Hampir 10 jam kalian bertengkar, tapi nggak selesai-selesai. Kamu juga Siska, seharusnya kalau kamu lihat adik kamu main-main, jangan membersihkan. Kalau adik kamu jatuh, kamu mau tanggung jawab. Mah, kok mama ngebelain Sinta sih? Siska nyapu aja salah, apa-apa semua salah. Gak ada yang bener. Gila Siska gak ada ngelakuin apa-apa, Siska lagi yang dimarahin. Kamu kalau lagi membersihkan, makanya tunda dulu. Ntar kalau adik kamu selesai main, baru kamu ngepel. Kamu mau ngepel 5 kali. Nanti kalau Siska gak membersihkan, ntar mama juga ngomong-ngomong ke Siska kan? Kalau Siska... Jangan membantah Siska, mama nggak suka punya anak berharga kayak kamu. Bersihkan semuanya, sama adik doang gak mau ngalah. Sinta, kamu berangkat sama kakak kamu dulu ya. Ayah sama mama lagi buru-buru berangkat kerja. Iya ya, ayah kalau pulang beliin Sinta makanan ya. Sinta tunggu. Siap, nanti ayah beliin makanan sama mainan kesukaan kamu ya. Siska, tolong antar adik kamu Sinta ke TK-nya ya. Ayah sama bunda lagi buru-buru karena di kantor ayah lagi mau ngadain meeting. Hah, apa? Nganterin Sinta ke TK? Iya, awas aja kalau kamu gak mau nganterin dia. Ayah sita semua tim kamu. Kalau kamu masih ngebantah, mama sita sama makeup kamu, terutama HP kamu. Sinta, cepet turun, jangan lama. Iya kak. Sini dek, ada mau mainan kan? Oh itu mainan, kenapa itu balok kak yang kakak pegang? Oh lah, itu buat mukulin tikus nanti di gudang dek. Oh lah. Hah? Ah, sakit kak. Mohon jangan gituin Sinta. Ini resikonya kalau kamu ngambil perhatian ayah sama bunda dari kita berdua. Kita berdua dari kecil nggak ada dimanja-manja sama ayah Sinta. Dan semenjak Sinta lahir, kita berdua kehilangan peran ayah sama ibu di kehidupan kami, dek. Adek seharusnya nggak usah lahir di dunia ini. Adek itu cuma pembawa sial dulu para kita. Cukup kak, cukup. Andai kan saja Adek tidak lahir di dunia ini, mungkin kasih sayang ayah sama bunda bakal beralih ke kita. Tapi semenjak Adek lahir di dunia ini, kita kasih sayangan dan harta itu dibatasi ya dek. Adek sepuasnya minta kaya dan bunda. Semua apa-apa diturutin, kami gak pernah.
Ingat, kalau ada yang ngadu ke ayah atau ke bunda, kasih nggak segan-segan bawa kamu ke tepi jurang dan buang adek di tepi jurang itu. Sakit, Ingat. Kak. Ayah pulang, nak Sinta. Ini ayah bawa nih oleh-oleh nih. Sinta. Kalau bunda bawain boneka kesukaan buat Sinta. Sinta, cepat nak sini. Sinta nggak butuh ya. Buang aja makanannya atau nggak kasih ke kakak. Apa? Apa maksudmu nak? Tadi pagi kan Sinta sendiri yang minta dibeliin makanan sama ayah. Tapi Sinta udah nggak butuh ya. Sebentar, kenapa kepala kamu diperban? Sinta tadi nggak sengaja kebentur di meja makan pas Sinta ngambil HP mah. Kalau ayah beliin kamu sesuatu dihargainya nak. Tapi ya, Sinta nggak mau. Kasih aja ke kakak Siska atau ke Asabella. Anak durhaka, seandainya kalau ayah tahu kamu gak mau, ayah gak akan beliin kamu makanan Sinta. Maafin Sinta ya. Sinta sebenarnya nggak mau ngelakuin ini semua. Tapi karena kepaksa, Sinta harus nolak semua pemberian ayah. Bagus. Ih, lihat deh, si anak pembawa sial itu pulang-pulang bawa buku. Sosokan banget jadi anak rajin. Emang kamu pikir bikin sukses cuma buat modal mimpi? Aku dari pulang sekolah. Aku emang anak rajin, nggak kayak kalian, pemalas. Apa? Kita berdua kerja penting tulang ngasih kamu makan satu rumah. Kamu cuma numpang hidup di sini. Aku nggak numpang hidup, aku senang berjuang, sama seperti kalian dulu. Tapi aku pilih jalan aku sendiri, tahu membanding kalian. Halah, jalan kamu tuh cuma bawa ke jurang. Nanti juga ujung-ujungnya kamu minta tolong ke kita. Ke semua orang punya awal yang indah, Kak. Tapi bukan berarti akhirku juga akan seperti kalian. Sinta, sebelum berangkat kamu nyapu dulu, jemurin baju. Tapi mah, aku udah telat, belum masuk sekolah tinggal 30 menit lagi. Alasan kamu. Orang berantakan gini, siapa yang bersihin? Kakak kamu kan kerja. Udah ya, jangan banyak alasan Sinta. Coba kerjain semuanya sebelum kamu berangkat sekolah. Pagi anak-anak, perhatikan semuanya. Bagi yang sudah selesai mengerjakan tugas minggu lalu yang sudah saya berikan, tolong tugasnya segera dikumpul ya. Ada yang kurang ini, siswa yang bernama Sinta tolong maju ke depan. Maaf Bas, sepertinya Sinta tidak hadir. Baik, saya Alfa ya. Ya, gerbangnya udah ditutup. Gak ada kata lain, aku harus manjat. Pok, saya sisa sepeda saya di sini ya. Loh, kenapa nak? Gerbangnya sudah tutup kah? Iya, Pok, makanya saya suruh titip di sini. Tolong jagain ya, Mbok. Moga aja guru tunggal lihat. Maaf, Pak, saya telat. Berani-beraninya kamu terlambat di jam pelajaran saya. Saya akan hukum kamu berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran saya selesai. Mama, Kak, Ma, kenapa Sinta dikunci di pintu? Mama sama Papa keluar dulu Sinta. Kamu nginep di rumah nenek kamu dulu sebentar ya. Loh, pengen nginap? Kak Siska sama Kak Sabella kemana, Ma? Kakak kamu juga ikut. Tapi kan, Ma. Ma, halo, Ma. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Loh, Nak Sinta, kamu habis pulang sekolah ya? Nek, Sinta boleh cerita sesuatu nggak ke nenek? Loh, cucu nenek kenapa nangis? Panjang, Nek, ceritanya. Ya udah, Cu. Kamu masuk dulu. Biar nenek bikinin teh hangat. Mama kamu kemana, Cu? Kok tumben gak ganti baju? Biasanya kan kamu ganti baju dulu. Kenapa sih Mama sama Papa berubah banget, Nek? Kenapa, Nek? Dia nganggap aku seperti pembantu di rumahnya, bukan anaknya, Nek. Maksud kamu apa, Cu? Mama jadiin aku pembantu mulu, Nek, di rumah. Sedangkan kakak aku kerja, tapi nggak kerja, Nek. Semua pekerjaan rumah Mama kasih ke aku. Aku tahu pekerjaan rumah memang sebenarnya untuk perempuan. Tapi, Nek, Sinta bukan robot yang mau disuruh-suruh terus, Nek. Nah, kamu bukan pembantu. Nak Sinta juga bukan budak. Nak Sinta anak yang punya mimpi, harga diri dan masa depan. Begini, Nak. Pembersihan rumah itu tanggung jawab bersama, bukan beban yang harus kamu tanggung sendiri. Hanya karena kamu paling kecil.
Jangan biarkan dirimu tumbuh dengan luka yang ditanam oleh ketidakadilan. Suaramu penting dan perjuanganmu berharga. Suatu hari nanti, mereka akan sadar kalau yang paling diremehkan adalah orang yang paling kuat tahan. Aku nggak pernah dengar kata-kata seindah itu, Nek. Selama ini aku pikir mungkin aku memang ditakdirkan buat nurut dan diam. Tapi sekarang aku sadar, aku juga berhak diperjuangi. Aku pengen buktiin kalau aku lebih dari apa yang mereka anggap. Tapi jujur, Nek, aku takut kalau suaraku dianggap angin. Rasa takut itu wajar, nak. Tapi lebih baik takut sambil berlangkah daripada diam dan terus diinjak. Suara mungkin kecil hari ini, tapi nanti suara itu akan menguncang mereka yang selalu menyepelekanmu. Dan saat hari itu tiba, kamu gak perlu balas dendam. Cukup berdiri dengan kepala tegak, biarkan mereka menyesal karena pernah meremehkanmu. Kamu bukan anak biasa, kamu cuma perempuan kuat yang akan kelak menginspirasi dunia. Dan apapun yang terjadi, Nenek selalu ada buat kamu. Sinta, coba pulang sekarang. Banyak kerjaan di rumah. Iya Ma, Sinta pulang. Nek, Sinta pulang dulu ya. Makasih udah nerima Sinta nginep di rumah nenek. Loh, cucu nenek udah bangun. Kamu gak sarapan dulu, nak? Enggak usah Nek, Sinta sarapan di rumah saja. Sinta pamit dulu ya Nek. Hati-hati, nak. Assalamualaikum, Sinta pulang. Wah, mau bawa makanan ya hari ini? Iya, mau bawa makanan hari ini. Tapi kamu makan telur dulu ya. Ini makanan mau kasih ke kakak kamu. Loh, kok gitu mah? Masa Sinta mau mak? Sudahlah Sinta, kamu nyerah aja. Kamu gak kasihan sama kakak kamu kerja banting tulang pulang tengah malam. Tapi kak, aku juga mau. Kalau kamu tetap mau, nanti makanan kakak siapin buat kamu. Wah, serius kak? Sinta tunggu ya. Iya, sana ganti baju dulu. Kamu udah bawa bangke gak ganti baju dari tadi. Nah, baju Sinta udah cantik, siap-siap makan enak, hihihi. Kakak, Sinta udah... Itu makan aja, maaf kakak sisain dikit. Soalnya kakak lagi lapar, kamu tahu lah kalau semalam kakak lagi capek banget, jadi gak sempet makan. Tapi kak, masa aku makan kayak gini? Makan nanti aku gak kenyang suatu hari. Kalau mau kenyang, beli makanan sini dong. Atau enggak masak tuh telur sama mie di dapur, jangan asal minta. Lagian makanan itu yang beli kakak kamu, bukan kamu. Kalau kamu yang beliin, kamu berhak makan. Kamu juga nggak beliin, jadi ya terima aja nasibnya. Aku emang nggak kerja kak, tapi kan aku juga sekolah. Atau kakak sekolah juga, kakak pasti juga dibayarin kan sama ayah. Tapi lihat ayah, nggak pernah ngungkit pembiayaan biaya yang dikasih sama kakak. Ini kakak berlaku nggak persis sama sekali sama ayah. Itu tanggung jawab ayah, nak. Kalau anak-anak ayah tidak persis sama sekali sifatnya dengan ayah, mungkin dia mengikuti sifat ibumu. Bisa nggak kalau ada ayah jangan ngomong kayak gitu? Kamu gak sopan banget kamu Sinta. Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu, hah? Kakak nggak pernah ajarin kamu kayak gitu. Hah? Apa? Kakak tahu nggak? Perilaku kakak itu paling dibenci sama ayah. Aku kayak gini karena perilaku kakak ke Sinta terlalu buruk. Jadi sorry kalau Sinta sekarang udah kasar. Mamaku nggak belain sama sekali ke kita. Mamaku cuma diam aja. Kamu tahu kan sifat ayah kamu? Kalau dia udah begitu, mau dibantah atau cari pembelaan, ayah kamu tetap marah. Dia orangnya keras kepala. Kamu tahu kan kalau ayah kamu marah kayak gimana? Disita semua fasilitas mama termasuk kamu. Jadi jangan tanya kalau kenapa mama nggak bisa bela kamu di hadapan ayah. Hidup ini memang tidak adil bagi anak bungsu. Dipandang lemah, disuruh ini itu, sering dicap salah oleh kakaknya. Bahkan dianggap belum tahu apa-apa. Sinta. Nak, kamu sudah makan. Ayah tadi pesan kamu di GoFood makanan. Kamu makan ya. Persoalan bayar, ayah sudah bayar di GoPay. Makanannya sudah ada di depan. Kamu tinggal turun ambil. Ayah kenapa sama makanan buat Sinta? Kan Sinta bisa beli sendiri makanannya. Lagian stok dapur juga masih banyak. Gak apa-apa, nak. Kamu makan ya. Kamu jangan pernah dengerin kata kakak-kakak kamu, bahkan ibumu. Anggap aja omongan mereka itu angin yang berlalu. Makasih ayah. Ya udah, ayah mau ke kamar dulu, mau istirahat. Kamu ambil ya makanannya, udah ada tuh di bawah GoFoodnya, capek nungguin dari tadi. Emang anakmu serajin apa ke Diana? Kerjaan semua pekerjaan di rumah. Dia Anakmu saja yang keserajin Sinta. Kalau aku tahu kayak gini masa depannya, aku nggak sudi nikah sama kamu. Aku bungsu, bukan berarti aku budak. Setiap kali aku ingin bicara, suara mereka lebih keras dari air mataku. Dan kalau aku ingin marah, aku malah disalahkan. Seakan lelah aku ini adalah dosa yang harus tanggung sendiri. Sinta, kamu lagi mana?
Jangan bilang kamu lagi jalan-jalan. Sinta lagi di luar, Ma. Cepat pulang sebelum mama hapus kamu dari kartu keluarga. Iya, Ma. Sinta sementara di jalan menuju pulang ini, Ma. Ma. Pa. Kamu Sakit, ngapain Ma? di saat sibuknya mama? Kamu ngapain keluar, ha? Ma, stop. Sakit, Ma. Kairiana, berhenti. Dia tidak salah. Ngapain kamu pukul? Dia bukan anakku. Ambil aja anak pemas. Aku nggak butuh anak pemalas kayak dia. Jaga hubunganmu ke Iriana. Anakmu Sinta sangat rajin kau suruh-suruh. Bahkan dia rela cuci piring di malam hari saat kau suruh-suruh. Sekarang, apa pembalasanmu ke dia? Kamu malah seenaknya main kasar ke dia. Anak kayak gitu sok pura-pura rajin, Hendra. Kalau aku nggak suruh dia mana mungkin mau kerjain apa yang saya suruh. Coba kamu ngaca ke Iriana. Anak yang gak pantas kau angkat itu adalah Sabella dan Siska. Anak pemalas kayak dia tidak pantas tinggal di rumah. Meskipun dia kerja, seharusnya dia masih bisa membantu adiknya. Ini malah kalian kasaran ke adik kalian. Padahal adik mini Sinta sangat meringankan pekerjaan bagi kalian. Ayah tahu kalian pekerja keras, tapi kalian itu kayak gak pernah ngasih uang ke ayah. Bahkan ke adikmu sendiri, Sinta. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku kerja keras, aku juga nabung, Pak. Buat banggain ayah. Impian Siska mau aku wujudin aja semua terimpikan. Apa yang ayah mau? Siska mau impian itu semua tercapai ya. Ayah nggak tahu aja kalau selama ini aku nabung diam-diam tanpa sepengetahuan ayah. Omong kosong, ayah nggak mau diwujudin apa yang ayah mau. Ayah hanya mau melihat kalian itu kerja keras. Dari hasil kerja keras kalian, ayah mau sedikit upah kalian itu beri ke ayah. Ayah tahu kalian kerja keras karena kalian ingin puas-puas berbelanja kan? Jangan tutup-tutupin semuanya, ayah sudah tahu. Enggak, Pak. Kemarin yang ayah ajak kita liburan itu, tiketnya Isabella yang bayar. Kamu yang bayar atau kamu pakai ATM Sinta buat bayar semua itu? Astaga ya, aku pakai uangku sendiri. Jangan hiles kamu, ayah sudah tahu semuanya. Kemarin kamu sampai ke kamarnya Sinta kan? Buat ambil kartu ATM-nya. Terus kau pakai baru kau simpan kembali ke kamarnya Sinta. Oh, jadi kakak sendiri yang ngambil semua uang tabungan Sinta. Sinta kecewa, Kak. Tukang bohong sama pengecut kayak kalian. Jika kalian masih ngotot mengulangi hal seperti ini, siap-siap kalian bertiga saya keluarkan dari rumah. Kenapa sih jadi kayak gini? Ini semua salah kalian. Kan tuh tolol. Nak Sinta, Iya ya, kenapa ya? ayah sudah tambahin uang sedikit di rekening kamu sebagai penggantinya ya nak. Hah? Beneran ya? Makasih ayah. Ayah selalu doain Sinta ya lewat jalur langit. Semoga Sinta selalu diberi kekuatan. Bahkan yang paling utama cita-cita Sinta semuanya terwujud. Bisa bahagiain ayah sama nenek. Amin. Ayah kan selalu doain yang terbaik buat anak putri kesayangan ayah. Yang penting anak ayah satu ini harus kuat, gak boleh putus asa. Kalau jatuh bangkit lagi, ayah akan selalu ada buat Sinta. Panggil ayah mau makan, Bel. Katanya bentar dia makan, soalnya ada urusan kantor yang belum selesai. Mah, mama nggak manggil Sinta makan. Gak usah, lagian juga dia bukan anak mama. Anak mama cuma kalian berdua. Gimana ya nanti Sinta kalau udah 20 tahun ke atas? Maksudnya nanti kira-kira dia kerja di mana gitu? Gak yakin sih kalau udah lulus sekolah cari kerja. Soalnya kan cari kerja zaman sekarang susah banget anjir. Halah, palingan juga Sinta jadi gembel. Bayangin kalau ayah keluarin Sinta dari kartu keluarga. Kalau mama tebak sih, pekerjaan nanti Sinta setelah lulus dari sekolah dia cuma minta ngamis ke ayah doang untuk jajan. Bayangin dia mau tinggal di mana anjir? Sinta, kamu udah makan? Belum ya, ini Sinta lagi masak. Anak ayah pintar. Oh iya, tadi ketiduran kah? Jadi ikut makan malam bersama mama. Iya ya, Sinta tadi ketiduran, hehe. Jadi nggak sempat ikut makan bareng. Kalau ada apa-apa, cerita ke ayah ya Sinta. Anak ayah nggak boleh pendam semuanya sendirian. Nak Sinta, ayah pergi dulu ya. Kamu baik-baik di sini, jangan gebantah. Kalau kakak kamu apa-apain kamu telepon ayah atau Sinta ke rumah nenek ya. Sinta juga harus kuat-kuat jadi anak ayah. Sinta, bangun! Kenapa, Mah? Hah? Mah, Mama ngapain bawa balik ke kamar Sinta, Mah? Jangan banyak tanya kamu. Cepat bersih rumah mulai sekarang. Soalnya mama cambuk kamu pakai balok. Iya, Mah. Anak mama, bangun. Iya Ma, ini sih udah bangun. Mama pergi kerja dulu ya. Entar ada kamu kasih bangun ya. Mama udah siapin makanan di meja makan. Jangan lupa sarapan sebelum kerja. Hati-hati ya Mama. Aduh,
sakit, Ya Allah, maaf. Mama! Mama juga sih selalu buru-buru. Kamu bisa ngepel gak sih? Ini licin banget loh. Bilang aja kamu tuh mau sengaja bikin mama celaka kan? Ya Allah, Ma, sumpah aku nggak ada niat buat Mama celaka. Alasan kamu. Cepat ambil barang kamu, terus kamu angkat kakak dari rumah saya. Loh, Ma, kok Mama jahat banget sih? Yang jahat itu kamu, dasar anak haram gak berguna. Kamu udah ngejutin mama, masih nekat tinggal di sini. Cepat ambil baju-baju kamu semua. Peralatan kamu bawa keluar dari rumah ini. Pantau Sinta, kalau dia masih nekat tinggal di sini, kamu bunuh anak haram itu. Hei, kamu ngapain di sini? Buruan beresin barang-barang kamu. Rumah bukan tempat ternyaman menurutku. Pergi jauh-jauh, jangan kembali ke rumah ini lagi. Kalau bisa pergi jauhnya sampai ke neraka ya. Oke, kalian usir aku hari ini, soal aku tak berarti. Tapi suatu hari nanti, saat namaku kalian dengar dari televisi, dari koran, dari mulut orang-orang yang memujiku. Jangan pernah bilang kalian bangga, karena saat aku jatuh, kalian bukan jadi sandaranku. Malah kalian justru jadi alasan aku harus bangkit dengan luka yang kalian tinggalkan. Ingat, tak bertuah itu nyata. Nenek. Loh, cucu nenek, bawa apa itu, nak? Nek, Sinta diusir sama kakak-kakak Sinta. Astagfirullah ya Allah. Mama kamu udah tahu belum soal ini, nak? Mama ratu iblis, Nek. Panjang ceritanya. Kalau Hendra, udah tahu belum, nak, kalau kamu diusir? Belum, Nek. Ayah lagi kerja dan aku gak mau ganggu jam kerja ayah. Kenapa nggak telepon Hendra, nak? Yaudah, kamu masuk dulu. Siapin barang-barang kamu di dalam. Hendra, anak kamu diusir sama kakak dia. Loh, maksudnya mah? Maksud mama, Sinta diusir dari rumah. Loh, berarti Sinta ada di rumah mama? Ya Hendra, kalau bisa kamu mendingan cerai aja sama istri kamu itu. Iya ma, nanti Hendra usahain. Iriana, kamu di mana? Cepat keluar. Iya, ada apa sih, Mas? Kenapa kamu usir Sinta dari rumah? Hah? Sinta? Aku nggak usir dia, Mas. Kamu kosong, panggil anak-anakmu turun. Ada apa ya? Mana Saskia? Sisa kan lagi kerja ya, belum pulang. Kamu usir Sinta kan dari rumah? Lah, enggak pak. Aku gak usir Sinta dari rumah. Dia aja yang keluar sendiri. Halah, omong kosong. Kalian memang susah dipercayai. Iriana, aku mau kita cerai. Biar saya yang ngurus surat cerainya. Lah kok gitu, Mas? Mas, ini semua gara-gara kamu. Hendra, kamu mau kemana, Hendra? Aku mau kita cerai, Kirana. Kamu ambil saja rumah ini dan jangan pernah cari aku lagi. Loh, ayah, ayo mau kemana? Ya, dengerin Ade dulu. Bukan Ade yang ngusir Sinta ya, tapi Kak Siska yang ngusir. Jangan pernah panggil saya ayah lagi. Saya bukan ayah kamu. Assalamualaikum, Sinta. Ayah, aku nggak tahu harus ngapain ayah. Aku capek sama keluarga kita. Tenang nak, anak ayah nggak boleh menangis perkara keluarga. Terus gimana ayah? Kita harus ngapain? Gimana Hendra dengan istri kamu? Saya sudah cerai sama Iriana, ma. Istri seperti dia tidak pantas jadi seorang ibu. Jadi sekarang kita harus tinggal di mana ya? Masa kita tinggal di sini? Ayah juga bingung, nak. Ayah masih ada uang kan? Besok Sinta sekolah mau bayar uang kelulusan Sinta. Atau minggu lagi Sinta baru lulus sekolah. Gara-gara uang selalu ada kok, nak. Oh ya, nanti kalau kamu lulus, kamu lanjut kuliah ya. Agar kedepannya kamu bisa sukses. Duduk dulu, nak. Insya Allah Sinta akan bahagia untuk mencapai masa depan yang sukses. Kira-kira nanti ayah mau suruh aku ambil jurusan apa? Tunggu, ayah akan daftarin kamu di Universitas Internasional Sakura. Di situ adalah universitas terbaik di kota Sakura. Nanti kamu ambil jurusan kedokteran agar kamu bisa periksa penyakit ayah sama nenek. Insya Allah ya Pak ya. Intinya nenek sama ayah jangan putus asa buat ngedoain Sinta buat sukses terus ke depannya. Gak gampang putus asa dan gak gampang nyerah. Amin. Nah ini rumah kita ya. Nek gimana nenek? Nenek suka kan? Ini terlalu mewah, nak. Kamu beli ini berapa juta, nak? Ini terlalu besar. Kita aja tinggal bertiga. Persoalan uang itu di atas jutaan ya. Sinta sengaja gak ngasih tahu berapa harga rumah ini karena Sinta ingin surprisein ayah sama nenek. Sinta pilih rumah ini agak besar karena ini emang impian Sinta dari kecil. Ayah bangga sama kamu, nak. Ya udah masuk yuk nek ya. Jangan dua mulu ih. Televisinya besar banget, nak.
Iya Nek, Sinta sengaja beli televisi. Ada berapa kamar di sini, Sinta? Ada 6 kamar ya. Selamat siang pemirsa. Dua wanita muda tertangkap kamera di Dugen tengah malam dan mabuk-mabukan di sebuah tempat hiburan tengah malam yang berada di lokasi terpencil. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga sekitar dan viral di sosial media. Salah satu perempuan tersebut diduga merupakan anak dari seorang dosen perkantoran di kota Sakura. Berdasarkan informasi yang beredar, perempuan ini berasal dari keluarga dengan 3 bersaudara. Lah, ini kan kakak kamu Sinta bela sama Saskia. Gak heran lagi Nek, udah ketebak dari awal. Selamat siang, dengan Dokter Sinta. Iya, saya dengan Sinta. Kenapa ya? Ada seorang pasien yang mengalami serangan jantung dan keadaan pasien sekarang sudah mengalami kritis, Dok. Baik, saya akan segera ke sana. Nek, Sinta ke RS dulu ya. Tanya ayah. Sepertinya ayah sedang di atas. Aku keluar dulu ke RS ya. Karena ada pasien yang mengalami serangan jantung. Oh iya nak, hati-hati. Yang mana pasiennya? Itu dok yang bernama Bunda Riana. Bukannya kayak mama. Bahkan namanya sama kayak mama. Apa ini mama? Kamu cek sekarang data-data pasien ini sekarang juga. Sudah saya catat, Dok. Mau saya sebutkan? Sebutkan sekarang. Pasien atas nama Kairiana Salena, kelahiran 1996, umur 60 tahun. Loh, ini kayaknya mama. Sebelumnya sudah diagnosis sama dokter Putra bahwa pasien ibu mengalami serangan jantung, Dok. Catat jam wafatnya beliau serta catat data-datanya. Nanti setor ke keluarga pasien. Tapi Bu, pasien tersebut tidak memiliki keluarga. Ya sudah, catat saja. Nanti setor ke saya. Kalau saya nggak sibuk, saya masih ada urusan lain. Loh Sinta, kamu kenapa nangis? Cucu nenek gak boleh nangis. Tadi Sinta dapat pasien yang alami serangan jantung. Pasien sempat koma dan akhirnya meninggal. Pas Sinta cek data-data pasien, ternyata mama, ayah, mama. Mama, innalillahi. Jadi gimana kondisinya? Dia dibawa ruang jenazah. Mungkin besok hari baru dikuburkan ya. Besok kita coba ke kuburan mama kamu. Kamu sudah benar-benar lihat data aslinya kan? Sudah Nek, sudah Sinta teliti baik-baik datanya. Kelahiran 1965. Dan pas Sinta lihat, nama panjangnya emang benar mirip mama. Jadi kakak-kakak kamu nak sudah tahu belum? Aku nggak tahu Nek, kondisi kakak-kakak aku kayak gimana. Mereka kehilangan jejak itu sejak tadi pagi Nek. Lihat sendiri dia masuk berita. Mungkin saja mereka di penjara. Kalau ini beneran mama, Sinta minta maaf ma. Sewaktu hidup, Sinta banyak membantah kepada mama. Sinta juga minta maaf kalau Sinta punya salah ke mama, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ayah nggak mau minta maaf ke mama dulu sebelum pergi. Ayah hanya titip doa saja. Ayah tunggu di mobil ya. Ayo Nek. Itu rame-rame di depan apa ya? Permisi, ini ada apa ya? Hah, sebentar. Hah, dokter Sinta? Kalian kakak saya kan? Bella sama Saskia. Hah? Adik aku, kamu ada aku yang bersaudara dokter kan? Iya, aku ada muka. Aku Sinta. Jangan ngomong sama Siska, dia udah gila. Kakak mau minta maaf atas dosa-dosa kakak yang kakak lakuin selama ini. Jika kakak Siska dan kakak kamu ini melakukan dosa-dosa yang besar, tolong maafin ya. Kakak juga mau minta maaf atas perlakuan sama kamu. Kak, Mama meninggal baru-baru ini. Mama meninggal? Mama meninggal gara-gara apa Sinta? Jangan bilang gara-gara kami berdua ketahuan dugem. Mama kena serangan jantung, Bel. Kalau mau bicara sama mereka, harap ke kantor polisi ya dok. Soalnya kalau di sini nggak aman. Nanti dokter bisa ke kantor polisi sekarang. Dek, aku titip salam sama ayah sama nenek ya. Iya, Kak. Kakak yang baik-baik ya di dalam. Selamat siang. Kabar membanggakan datang dari kota Sakura. Seorang dokter muda berhasil mencuri perhatian publik. Setelah sukses menyembuhkan banyak pasien dengan dedikasi dan keahlian luar biasa. Dia Beruntung banget adik kita Sinta. Aku nggak nyangka dia jadi seorang dokter. Yang dimana dulu kami meremehkan anak tersebut. Dikira masa depannya jadi tukang peminta-minta alias pengemis. Kini jadi seorang dokter. Dulu aku pikir dia hanya anak beban, anak yang lemah dan tak punya masa depan.
Aku menertawakannya, menginjak harga dirinya, dan merasa diriku jauh lebih tinggi. Tapi hari ini, saat dunia bersorak menyebut nama dia, saat ia berdiri dengan gagah dengan jas putih kehormatannya, aku terdiam. Adikku yang dulu kuanggap tak ada akan jadi siapa-siapa, kini dia seorang yang disegani. Dan aku terjebak dalam kesalahan. Jadi bayangkan, yang menyesal karena terlalu buta melihat cahaya di depanku. Kini aku tahu yang paling sering diremehkan adalah yang paling kuat untuk dibangkit.